Anak nakal. Setelah memikirkannya, Qin Yichen yakin bahwa orang yang dibicarakan Florelin adalah Yu Daoseng, dan dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Selama sisa hidupnya, dia benar-benar tidak punya nyali untuk membuat keputusan. Kekuatan orang-orang yang dikirim oleh Frodro ini tidak lemah. Yang terpenting adalah orang-orang ini tidak memiliki posisi rendah, dan kekuatan mereka sendiri juga sangat mengesankan. Kekuatan Yu Daoseng di Lin Floating City terbatas sekarang, dan satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah Lin Bai dan Hercules, dan yang lainnya adalah penganut tingkat Satria. Kekuatan tempur kelas atas benar-benar terlalu sedikit. Yu Daoseng tidak bisa menolak ini. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Florelin diam-diam ke kiri dan ke kanan untuk membantunya menyelesaikan masalah dengan sempurna, tetapi dengan cara yang sama, setelah menyelesaikan masalah ini, Frodro hanya akan tahu bahwa anak buahnya telah terbunuh, dan bahwa mereka masih berperang. Bahkan jika Florelin diam-diam menjelaskan bahwa dia, Frodro, dapat merugikan kuil penguasa cahaya karena pandangan orang luar atas kasus tersebut. Sebelum mengetahui bagaimana menangani krisis tersembunyi ini, jelas tidak mungkin bagi Yu Daoseng untuk setuju, dan satu-satunya jawaban yang mungkin adalah menolak. Tolak tawaran ini. Feng, kamu berjanji padaku. Karena takut Qin Yichen tidak bahagia, Florelin melangkah maju dengan pandangan penuh harapan. Jika kekuatan dan identitas kedua belah pihak dicoret, maka pada saat ini, dia, Florelin, bertindak seperti adik perempuan di sebelah. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku bisa berjanji padamu, tapi aku harus secara pribadi mengambil tindakan atas masalah ini. Setelah kejadian ini, kuil penguasa cahaya mungkin akan memberikan penjelasan untuk mengakui masalah ini, yang seharusnya cukup bagimu untuk melakukan bisnis. Tepat setelah Qin Yichen selesai berbicara, Florelin tidak sabar untuk melangkah maju, memeluk lengan Qin Yichen, dan menggosoknya dengan keras. Aku tahu angin adalah yang terbaik untukku. Qin Yichen menarik tangannya tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, bukan apa-apa, itu hanya pertukaran minat yang sederhana. Omong-omong, saya punya permintaan agar Anda melihat apakah Anda bisa memuaskan saya. Saya ingin beberapa informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan hal berikut. Tentu saja, yang terbaik adalah menemukannya di Mahkamah Agung. Florin menatap Qin Yichen dengan kosong, ragu-ragu sejenak, dan kemudian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa membantumu. Feng, dengarkan saranku. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Yang terbaik adalah menjauhinya. Feng, meskipun aku harus mengakui kekuatanmu dan kekuatan kuil penguasa cahaya, masalah ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Pergi lebih awal. Mahkamah Agung tidak akan pernah mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Bahkan jika Anda juga tidak bisa. Jika kamu benar-benar ingin berpartisipasi, setidaknya kamu bisa menjadi 3 kali lebih kuat. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu mengangguk. Awalnya, masalah ini milik area yang dapat dieksplorasi untuknya. Tetapi sekarang, dengan peringatan Florelin, pandangan Qin Yichen tentang masalah ini juga telah berubah. Di mata Qin Yichen, prioritas masalah ini ditempatkan pada level terendah. Setelah Qin Yichen memikirkannya, dia mengangguk. Dan Florelin tiba-tiba bereaksi setelah beberapa pemikiran. Dia tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Apakah kamu sudah membiarkan orang masuk ke bawah untuk menjelajah? Tidak, kamu pasti sudah menjelajah. Dengan temperamenmu, sama sekali tidak mungkin untuk bertanya kepadaku tanpa menemukan apapun. Aku tidak peduli. Kamu akan segera membiarkan orang mundur. Kamu tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Qin Yichen mengangkat bahu tak berdaya, dan menghela nafas. Omong-omong, Qin Yichen berpura-pura tidak melihat masalah ini sekarang. Tetapi dia juga bawahan Matt. Sama sekali tidak. Setelah Matt keluar dari pengepungan, sampai sekarang, Matt belum mengembalikan berita apapun. Tuhan tahu hal-hal besar apa yang dia lemparkan ke bawah. Qin Yichen benar-benar ingin membuang semua energinya dari masalah ini dan hubungannya. Tetapi sayangnya masalah ini di luar kendalinya. Melihat wajah Florelin yang penuh harapan, Qin Yichen tahu bahwa jika dia tidak melepaskannya saat ini, kemudian hal-hal yang lebih merepotkan. Bagaimanapun, Florin benar-benar melakukan kebaikannya sendiri sekarang. Jika dia menolak lamarannya, Tuhan tahu kesimpulan aneh apa yang akan dia dapatkan setelah logika anehnya. Jika masalah sepele ini memperburuk hubungannya dengan Florelin, Tuhan tahu kemarahan macam apa yang akan dia buat. Oleh karena itu, Qin Yichen menyetujui masalah ini tanpa ragu-ragu. Dalam kesadaran Qin Yichen, Florelin masih merupakan eksistensi yang tidak mampu dia provokasi. Bahkan jika ada banyak rumor tentang Florelin, dia adalah pasukan yang kalah. Tetapi bagi Qin Yichen, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tandingi. Setelah banyak rekonsiliasi, Florin dibujuk. Qin Yichen dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat Florelin mengungkit ini lagi. Apa kekuatan dari beberapa orang yang kamu sebutkan? Berapa banyak orang yang ada di sana? Sejak aku melakukannya, tidak terlalu banyak untuk memberiku beberapa informasi, kan?
Hanya setelah Florelin mengingatkan Qin Yichen untuk berhati-hati untuk terakhir kalinya dia berbicara tentang situasi orang-orang ini. Kali ini, ada 5 orang kunci yang ditemukan oleh Florelin, dan 5 orang ini semuanya berada di bawah tangan Flodrol, dan dia tidak pandai menangani mereka. Pembantu lainnya bahkan lebih tak terhitung. Dari nada bicara Floreline, Qin Yichen bisa merasakan kemarahannya. Jelas, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi selama likuidasi yang dia tidak beritahu Qin Yichen kali ini. Memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichen juga dapat memahami. Bagaimanapun, metode lawan memiliki kemungkinan besar untuk mengendalikan emosi pihak lain untuk mengendalikan orang-orang ini. Ketika orang-orang ini sekarat, mereka pasti akan memiliki beberapa keluhan untuk dikatakan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendapatkan semua informasi tentang 5 orang ini, dan kemudian tampak tercengang. Ada 3 orang di tingkat akhir ksatria, dan 2 sisanya juga memiliki kekuatan tingkat menengah ksatria. Dan Florelin juga mengatakan kepadanya, dengan intim, bahwa kedua ksatria di tingkat tengah, bahkan dengan tahap akhir ksatria, memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa daya merentangkan tangannya, Qin Yichen tampak seperti aku sudah menerima takdirku. Sebaiknya kamu memberitahuku secara langsung. Kelima orang ini adalah kekuatan dari para ksatria yang terlambat. Ngomong-ngomong, apakah mereka berkumpul di hari kerja? Meskipun kelima orang ini adalah tulang keras, Qin Yichen akan memiliki banyak kesulitan untuk menang. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih harus mencobanya. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk mendapatkan rahasia Mahkamah Agung. Florelin, siapa yang bisa menjawab informasi apapun yang Anda tanyakan dengan santai? Sayang sekali jika kesempatan ini dilewatkan. Florelin berpikir sejenak, lalu berkata, mereka semua beraksi bersama pada hari kerja, terutama setelah kejadian ini.